Setiap tahun, puluhan ribu jemaah haji asal Indonesia berangkat ke Tanah Suci, menunaikan rukun Islam yang kelima. Tapi tahukah kamu, sejak ratusan tahun lalu, ibadah haji sudah menjadi impian umat Islam di Nusantara? Dan gelar haji, yang sekarang biasa kita dengar dulunya harus diperoleh lewat ujian resmi dari pemerintah Hindia Belanda. Penasaran seperti apa sejarahnya? Simak videonya sampai habis. Dalam bukunya, Berhaji di Masa Kolonial, sejarawan M. Din Majid menulis bahwa pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20, jemaah haji dari wilayah Nusantara mencapai lebih dari 40% dari seluruh jemaah haji dunia. Angka ini membuat pemerintah kolonial Belanda resah. Mereka takut haji bisa membawa ide-ide perlawanan dan gerakan Islam transnasional ke dalam negeri jajahan. Sejarawan Kees van Dijk dalam tulisannya, Sarung, Jubah, dan Celana, menyebut, Belanda pernah mempertimbangkan melarang penggunaan gelar haji dan busana khas Arab seperti sorban dan jubah. Mereka menyebutnya kostum Muhammad. Tapi larangan itu sulit diterapkan. Akhirnya, pemerintah kolonial memilih strategi baru. Hanya orang yang benar-benar berhaji yang boleh memakai gelar dan pakaian tersebut. Aturan itu tertuang dalam Staatsblad Hindia Belanda 1859 nomor 42. Siapapun yang mengaku haji wajib menjalani ujian resmi di hadapan bupati atau pejabat setingkat. Ujian ini dibantu oleh haji lain yang punya reputasi baik. Jika lulus, mereka mendapat sertifikat resmi dan diizinkan memakai gelar haji dan busana khasnya. Tapi jika gagal, bukan hanya tak dapat gelar, mereka juga bisa didenda hingga 100 gulden per pelanggaran. Christiaan Snoek Hoorgronje, ilmuwan dan penasihat kolonial urusan Islam, menentang aturan ini. Ia menilai ujian haji tak akurat. Menurutnya, orang yang belum pernah ke Makkah bisa saja lulus ujian, sementara haji sungguhan yang kurang fasih justru bisa gagal. Bagi Snoek, ujian dan sertifikasi itu tidak efektif dan malah menimbulkan diskriminasi. Snoek juga menyoroti soal pakaian. Ia menegaskan bahwa serban dan jubah bukan eksklusif milik haji. Banyak penghulu, pejabat adat, bahkan orang Arab Hadramaut yang memakainya, meski belum berhaji.
Karena itu, ia menyarankan agar pemerintah tidak mempersoalkan pakaian atau gelar, dan membiarkan masyarakat menggunakan simbol-simbol itu sebagai bagian dari kebudayaan. Dalam biografi Snow karya Wim van den Dul, dijelaskan bahwa pemerintah kolonial justru membuat gelar haji makin bergengsi karena ketakutan mereka sendiri. Snow menyarankan satu langkah rasional, hapuskan aturan ujian dan biarkan gelar itu berjalan alami di masyarakat. Akhirnya, pada tahun 1902, aturan sertifikasi haji resmi dicabut. Kini, gelar haji tetap menjadi simbol kehormatan dan spiritualitas di Indonesia. Tapi di baliknya, ada sejarah panjang pengawasan, ujian, dan perjuangan identitas di era kolonial. Semoga sejarah ini memberi kita pemahaman lebih dalam tentang makna gelar haji dan perjalanan umat Islam Nusantara dalam menjaga martabatnya.